si Kepri. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang, kalena dhamma sakaca, etang manggala motamang. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa Batam TV yang terkasih, kita bertemu kembali dalam program Permata Dharma bersama saya, Upasaka Pandita Dhamma Gopala Edi Artono. Dan pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan tema, yaitu antara orang tua dan anak. Di dalam kehidupan sekarang, bahwa tidak dipungkiri, banyak orang tua yang mengharapkan anaknya paling tidak setara dengan orang tua dan menjadi suri teladan bagi penerus keluarga yang mereka nanti wariskan untuk tatanan berikutnya. Tetapi pada kenyataannya, pada zaman sekarang banyak yang terjadi adalah anak dengan orang tua memiliki perbedaan-perbedaan yang menjadikan anak dan orang tua mendapatkan kelompok-kelompok yang berbeda. Sesuai dengan apa yang diajarkan Buddha di dalam Itiwuttaka Sutta, bahwa Buddha mengelompokkan antara orang tua dan anak ini menjadi 3 kelompok. Di mana kelompok yang pertama adalah kelompok di mana anak memiliki kedudukan yang setara dengan orang tua. Kelompok yang kedua adalah anak memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada orang tua. Dan kelompok yang ketiga adalah anak memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada orang tua. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini di dalam program Permata Dhamma. Para hadirin yang berbahagia, di dalam agama Buddha diajarkan pada kelompok yang pertama di mana anak memiliki derajat yang sama dengan orang tua atau setara adalah di mana seorang putra atau putri, seorang anak memiliki moralitas yang sama dengan orang tuanya. Di mana orang tua memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha, memiliki keyakinan yang kuat terhadap Dharma, memiliki keyakinan yang kuat terhadap Sangha. Dan sang orang tua ini memiliki sikap yang dermawan, selalu berderma kepada orang yang membutuhkan, selalu menghormati jasa-jasa para leluhur yang mendahuluinya. Dan bahkan kehidupan orang tua selalu sesuai dengan Pancasila Buddhis yang menjadi panduan kita sebagai umat awam, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap kata yang tidak benar, dan tidak mengkonsumsi zat yang dapat melemahkan kesadaran atau menimbulkan kecanduan. Nah, anak yang setara ini juga mewarisi sifat yang sama dari orang tuanya, yaitu kehidupannya yakin terhadap ajaran Buddha,
dalam kehidupan sehari-hari menjalankan dharma yang sesuai dengan ajaran Buddha dengan menerapkan Pancasila Buddhis. Sebagai contoh, dalam kehidupan sekarang adalah orang tuanya rajin ke wihara, rajin berdana, rajin berbuat baik, maka anak ini pun akan sama dengan sifat orang tuanya, yaitu rajin ke wihara, rajin memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, rajin untuk berbuat kebaikan, dan bahkan dalam kehidupannya menjalankan Pancasila Buddhis. Anak seperti inilah yang selalu diharapkan oleh kedua orang tua dimanapun orang tersebut berada. Karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak berbakti. Pasti orang tua ingin anaknya orang yang baik, mendidik anaknya ke jalan yang benar dengan berbagai macam cara. Dan anak seperti inilah yang akan nanti menjadi kebanggaan daripada keluarga tersebut, karena mampu untuk membawa nama baik keluarga kemanapun sang anak ini nanti suatu saat berpergian. Karena ada pepatah mengatakan bahwa cerminan dari keluarga itu adalah tingkah laku dari anak-anaknya. Dan anak yang sederajat dengan orang tua ini akan berbakti kepada orang tuanya. Sama seperti pemuda yang bernama Sigala di dalam Sigalowada Sutta. Bahkan anaknya sangat berbakti dan menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Bahkan sampai orang tuanya meninggal, sang anak tetap melakukan tugasnya untuk memberikan doa dan mengiringi kepergian orang tua sampai ke bakti yang terakhir sebagai seorang anak. Namun dalam kondisi seperti ini pada zaman sekarang, bukan berarti kedudukan anak yang sederajat dengan orang tua itu tidak ada. Tapi dalam kehidupan sekarang, masih bisa kita menemukan keluarga yang orang tuanya baik, anaknya pun juga adalah orang yang bermoral. Masih banyak kita menemukan keluarga-keluarga seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membentuk keluarga yang anak dengan orang tua ini adalah sederajat? Bukan dalam arti bahwa anak lahir sudah menjadi orang yang baik, tetapi proses untuk membuat kedudukan anak sederajat dengan orang tua, memiliki moral yang sama dengan orang tua, pasti memiliki proses yang panjang. Karena di dalam salah satu sutta, Buddha mengatakan bahwa orang suci bukan karena kelahiran. Orang baik bukan karena dari kelahiran. Tetapi di zaman sekarang proses untuk membentuk karakter yang baik terhadap seseorang itu membutuhkan proses yang panjang. Mulai dari sang anak ini lahir, dibentuk karakternya oleh orang tua, lalu dibentuk lagi karakternya oleh pengaruh lingkungan, dibentuk lagi karakternya oleh pengaruh lingkungan di luar keluarga. Inilah yang akan membentuk karakter anak untuk menjadi baik. Tetapi itu tidak lepas dari pengaruh baik dari orang tua. Karena untuk membuat anak menjadi baik bukan hanya mengandalkan satu lingkungan saja, tetapi contoh yang real dari orang tua juga harus ada. Jadi orang tua yang mengharapkan anaknya menjadi baik, tapi orang tuanya tidak pernah memberikan contoh yang baik terhadap anak tersebut, maka akan sulit untuk mendapatkan anak yang sederajat dengan orang tua. Karena semua kebaikan yang tercipta adalah membutuhkan proses dari unsur-unsur lingkungan pembentuk karakter anak tersebut. Nah, pada zaman sekarang, anak seperti inilah yang akan menjadi
kebanggaan dari keluarga-keluarga yang memiliki kedudukan anak dengan orang tua yang setara. Dan ini bukan terjadi serta-merta secara tiba-tiba. Semua terbentuk berdasarkan penanaman karakter yang baik, terutama penanaman karakter dari lingkungan keluarga. Karena dari lingkungan keluarga inilah yang menanamkan karakter yang pertama kepada seorang anak. Dan keluarga harus memberikan contoh yang terbaik sehingga seorang anak dapat menerapkan apa yang dilihatnya dari perilaku orang tuanya. Jadi kadang kita sebagai orang tua tidak bisa mengharapkan anak menjadi baik kalau kita tidak memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak kita. Kalau kita sendiri memberikan contoh yang tidak baik terhadap anak-anak kita, maka jangan mengharapkan anak-anak kita akan menjadi orang yang baik. Nah, anak yang sederajat dengan orang tua atau setara, ini pun dalam kehidupan Buddha banyak ditemukan. Orang tuanya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, dan maka anaknya pun akan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di mana orang tuanya memeluk agama Buddha, maka anak pun akan memeluk agama Buddha, sehingga tradisi yang ada di dalam keluarga tersebut dapat diterapkan secara turun-temurun, mulai dari leluhur, mulai dari orang tua, sampai kepada anak tersebut. Contohnya mungkin dari tradisi kita adalah menghormati leluhur kita yang telah meninggal, yaitu pergi ke kuburan dengan pai-pai atau memberikan persembahan buah, bunga terhadap altar leluhur. Dan tradisi ini akan berjalan dengan baik, akan terwariskan dengan baik jika kita memiliki anak yang setara, memiliki keyakinan yang sama dengan orang tua. Dan akan mewarisi tradisi ini sampai generasi berikutnya. Namun seandainya di dalam lingkungan ini anak berbeda dengan orang tua, maka tradisi tersebut belum tentu dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi kita sebagai umat Buddha di dalam kelompok yang pertama harus membimbing anak-anak kita dengan pola yang benar, dengan pendekatan agama yang baik, dengan penerapkan Pancasila Buddhis sebagai panduan kita menjadi umat awam, khususnya di agama Buddha, sehingga anak tersebut memiliki kedudukan yang setara dengan orang tua. Dan inilah yang selalu diidamkan oleh orang tua pada zaman sekarang. Walaupun pengelompokan ini sudah ada dari zaman Buddha. Dan kelompok yang kedua adalah anak yang lebih tinggi daripada orang tua. Kedudukan anak lebih tinggi daripada orang tua. Apa maksudnya anak kedudukannya lebih tinggi daripada orang tua? Adalah anak tersebut yakin terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Anak ini rajin ke wihara. Anak ini sering berbuat baik. Anak ini selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun, orang tua yang kedudukannya lebih rendah daripada anak berlawanan dengan kebaikan anak tersebut. Pemirsa Batam TV, nanti kita akan melanjutkan kembali apa yang akan kita bahas. Tetap bersama kami dalam program Permata Dharma. Kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks Setiap Kamis pukul 3 sore, hanya di Batam Televisi. UIB EduTalk, menginspirasi masa depan Anda. Pemirsa yang terkasih di dalam Dharma, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dharma. Tadi kita sudah membahas tentang satu kelompok antara anak dengan orang tua. Yang pertama, orang tua dengan anak sederajat. Dan yang kedua adalah anak lebih tinggi daripada orang tua. Nah, maksudnya tadi yang telah disampaikan, anak lebih tinggi daripada orang tua adalah di mana seorang anak memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap Buddha, memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap ajaran Dharma, memiliki keyakinan yang kuat terhadap Sangha, dan menyatakan perlindungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, bahkan di dalam kehidupan sang anak menjalankan Pancasila Buddhis. Namun, kedudukan orang tua di sini adalah lebih rendah daripada anak, di mana sifat orang tua berlawanan terbalik dari sang anak, di mana orang tuanya ini adalah tidak yakin terhadap ajaran Buddha, tidak yakin terhadap kebenaran, tidak yakin pernyataan berlindung kepada Tiratana, tidak pernah datang ke wihara. Orang tua ini tidak pernah membantu orang lain, selalu melanggar Pancasila Buddhis.
maka inilah yang dikatakan orang tua lebih rendah daripada sang anak. Dan pada zaman sekarang, fenomena seperti ini sering kita jumpai, di mana seorang anak yang sering ke wihara dapat melakukan kebaikan yang sangat luar biasa. Sehingga seorang anak ini mampu untuk menemukan hal-hal yang baik di dalam dirinya, di dalam pergaulannya, sehingga anak inilah yang akan nanti membimbing orang tuanya untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan pada kondisi ini, itu pun kita temukan adalah kenapa bisa terjadi, karena orang tua pada zaman sekarang mungkin di dalam kehidupan modern sibuk dengan pekerjaan, akhirnya melupakan kodrat yang harus dimiliki untuk membimbing anak-anaknya. Sehingga anak yang menemukan jalan yang benar, bergaul dengan orang yang baik, bergaul dengan orang-orang di wihara, sehingga membentuk karakter anak ini menjadi orang yang derajatnya lebih tinggi daripada orang tua. Bahkan anak ini dalam kehidupan sehari tidak pernah melakukan pembunuhan, selalu berlatih untuk menghindari pencurian, selalu berlatih untuk tidak melakukan tindakan asusila, selalu berlatih untuk tidak melakukan ucapan yang bohong, selalu berlatih untuk tidak mengkonsumsi zat yang dapat melemahkan kesadaran dari sang anak ini. Dan anak inilah yang akan nanti bisa membalas budi daripada orang tua. Karena salah satu cara membalas jasa orang tua adalah memberikan pemahaman yang benar kepada orang tua yang mungkin saat ini belum tersadarkan untuk memiliki karakter yang baik. Dan derajat ini, kenapa dikatakan bisa terjadi anak menjadi lebih baik daripada orang tua, itu banyak faktor yang menyebabkan. Contohnya, orang tua yang memiliki karakter yang buruk bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, bisa disebabkan oleh faktor mengikuti perubahan zaman yang tiada henti, yang terkadang memaksa kita untuk lupa memikirkan apa sebenarnya diri kita. Kita hidup terjerumus dan mengikuti perubahan perkembangan zaman yang sangat cepat. Akhirnya kita lupa untuk sekali-sekali untuk introspeksi diri. Kita stop semua tindakan. Coba kita untuk memikirkan apa yang kita lakukan selama ini. Apakah kita sudah melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain? Apakah kita sudah melakukan kebaikan untuk orang lain? Apakah kita sudah melakukan hal yang bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang sekitar kita? Nah, itu kelompok yang kedua. Dan untuk kelompok yang ketiga adalah orang tua lebih tinggi daripada anak. Nah, yang dimaksud dengan derajat orang tua lebih tinggi daripada sang anak di dalam Iti Uttaka Sutta adalah di mana seorang tua ini memiliki moralitas yang sangat baik, memiliki keyakinan terhadap Buddha, melaksanakan dharma, dan berlindung kepada sangga. Dan orang tua ini sering ke wihara, melakukan doa, sering membantu orang yang membutuhkan, hidup sesuai dengan sila, terutama Pancasila Buddhis. Namun, orang tua ini memiliki anak yang terbanding kebalik dengan sifat orang tuanya, yaitu anak yang sering melanggar Pancasila, tidak pernah ke wihara, tidak pernah melakukan kebaikan, sering bermabuk-mabukan, sering berbohong. Makanya dikatakan kelompok ketiga adalah anak derajatnya lebih rendah daripada orang tua. Dan fenomena ini sering kita jumpai pada kehidupan modern adalah
terutama di zaman sekarang banyak orang tua takut dengan anak-anaknya. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena di dalam proses pembimbingan seorang anak diberikan kebebasan untuk menemukan jati dirinya tanpa kontrol yang baik, maka ini akan mengakibatkan anak bisa menjadi salah arah di dalam menemukan jati dirinya. Jadi ketika seorang anak mencari jati dirinya, bukan berarti orang tua membebaskan anak tersebut untuk mencari tanpa ada bimbingan yang benar. Di sini peran orang tua sangat penting untuk mengantarkan dan mengarahkan seorang anak menemukan jati diri mereka dengan bimbingan agama yang baik, dengan bimbingan ajaran-ajaran kebenaran. Sehingga seorang anak ini di dalam perkembangannya, anak tidak langsung terjerumus kepada lingkungan yang terkadang lingkungan ini akan menghilangkan jati diri seorang anak tersebut. Kadang lingkungan inilah yang akan mengakibatkan anak menjadi terjerumus pada hal-hal yang negatif. Jika orang tua lalai atau lambat di dalam menangani hal tersebut, maka ketika anak sudah menjadi negatif, anak sudah menjadi sering melanggar sila, anak sudah terlibat dalam pergaulan yang tidak baik, terjerumus terlalu dalam, maka ketika orang tua sudah tersadarkan, akan sangat sulit untuk mengarahkan anak ini kembali kepada kebaikan. Anak ini akan sulit untuk diarahkan kepada jalan kebenaran. Nah, kenapa akan menjadi sangat sulit? Karena unsur-unsur dari pergaulan yang negatif ini akan menghilangkan karakter-karakter yang baik dari seorang anak, terutama lingkungan-lingkungan yang tidak baik untuk karakter anak tersebut. Sehingga anak ini sudah menjadi orang yang sudah dewasa dengan karakter tidak baik, mau diluruskan oleh orang tua, itu bukan berarti tidak bisa, tetapi membutuhkan proses yang sangat panjang. Maka kita sebagai orang tua, jika memiliki seorang anak sebelum menjadi golongan yang ketiga, maka ketika anak itu dari kecil, kita wajib untuk memberikan pola pembimbingan yang baik, pola pembimbingan yang benar, memberikan wejangan-wejangan dharma, membimbing anak ini dengan ajaran agama yang sesuai, sehingga anak tersebut memiliki karakter sesuai dengan agama yang dianut oleh orang tuanya. Sebagai contoh, jika orang tuanya beragama Buddha, maka orang tua harus membimbing anaknya sesuai dengan ajaran kebenaran yang terdapat di dalam agama Buddha, di mana anak dibimbing untuk berlindung kepada Buddha, percaya dengan ajaran Buddha yaitu Dharma, dan berlindung kepada Sangha. Dan di dalam ajaran Buddha diajarkan bahwa seorang anak harus mengikuti dan mewariskan tradisi-tradisi daripada leluhurnya. Jadi dengan bimbingan yang baik dari orang tua, maka anak ini bisa untuk menjadi sederajat nantinya. Nah, inilah yang termasuk golongan ketiga di dalam pengelompokan antara anak dan orang tua. Nah, pada zaman sekarang, dari tiga kelompok ini, apakah masih bisa kita temukan? Padahal Buddha sudah mengajarkan tiga kelompok ini jauh sebelum Buddha mengkhotbahkan ajarannya, mengelompokkan tiga anak dengan orang tua ini sudah ada. Bahkan sampai zaman sekarang pengelompokan ini sering kita temukan di dalam kehidupan ini. Tapi bukan berarti
Orang tua yang buruk tidak bisa berubah menjadi baik. Anak yang buruk tidak bisa berubah menjadi baik. Karena di agama Buddha diajarkan tentang hukum anicca. Segala sesuatu pasti ada perubahan. Segala sesuatu pasti ada sebab, ada akibat. Nah, supaya kita mendapatkan golongan yang pertama, apalagi kita sebagai umat perumah tangga pasti mengharapkan keluarga kita memiliki pengelompokan anak dengan orang tua yang sederajat, bukan yang sebaliknya, orang tua yang lebih baik, anaknya tidak baik, atau anaknya baik, orang tuanya yang baik. Pasti kita mengharapkan yang pertama tadi, yaitu orang tuanya baik, anaknya pun juga baik. Dan ini akan terbentuk dengan karakter-karakter yang baik, semua membutuhkan proses. Dan proses inilah yang didukung dengan ajaran Buddha, yaitu anicca, segala sesuatu pasti akan berubah, segala sesuatu pasti ada sebab. Nah, sebagai umat Buddha yang memahami ajaran Buddha, jika kita membimbing anak-anak kita dengan ajaran Buddha, pemahaman hukum karma yang baik, dengan memberikan pemahaman bahwa apa yang kita perbuat akan ada akibatnya terhadap kita. Apa yang kita perbuat akan menimbulkan dampak dalam kehidupan kita, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan akan datang. Dengan pemahaman yang benar terhadap hukum karma, inilah salah satu cara kita membimbing seorang anak dengan orang tua sehingga dapat menimbulkan dan menciptakan anak dengan orang tua memiliki kedudukan yang setara atau sederajat. Nah, kedudukan yang setara ini merupakan satu hal yang diidamkan oleh semua orang tua. Kenapa bisa demikian? Karena orang tua pasti mengharapkan anak yang menjadi pewaris leluhurnya, pewaris tradisinya. Maka orang tua harus membimbing. Jika agama orang tuanya Buddha, maka bimbinglah anaknya sesuai dengan ajaran Buddha. Ajak anak-anaknya ke wihara, supaya anak ini dapat belajar agama Buddha dengan baik, dapat belajar ajaran kebenaran dengan baik. Jangan sampai kita sebagai orang tua terlambat di dalam pembinaan karakter anak-anak Buddhis, terutama yang memiliki keluarga Buddhis yang anaknya mungkin masih kecil. Kita bina dengan baik dengan penanaman karakter-karakter Buddhis yang baik, sehingga suatu saat nanti penanaman karakter ini akan menjadi pondasi untuk menciptakan moralitas yang sangat baik, sehingga anak ini dapat menjadi orang yang bermoral. Namun kita sebagai orang tua juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap perkembangan moral dari anak-anak yang ada di keluarga kita. Kenapa orang tua memiliki tanggung jawab moral yang besar? Karena lingkungan pertama yang membentuk karakter anak adalah lingkungan keluarga. Jika keluarga tidak membentuk karakter pertama, menguatkan karakter yang baik, maka anak ini akan mencari jati diri di luar. Jati diri di luar inilah yang akan dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang berada di sekitarnya. Nah, sebagai suatu contoh, ketika di zaman Buddha ada seorang anak yang diramalkan menjadi orang kaya. Namun, karena orang tua ini sangat percaya dengan ramalan, akhirnya apapun yang dilakukan oleh anaknya tidak pernah dibimbing ke arah yang baik,
mau anaknya berjudi, mau anaknya berkata kasar, dia hanya percaya dengan ramalan anaknya akan menjadi orang kaya suatu saat nanti, tanpa bertanya kepada sang peramal bagaimana proses anak ini suatu saat menjadi kaya. Akhirnya ketika anak ini besar, tanpa bimbingan yang benar, anak ini melakukan suatu tindakan semau anak tersebut dan melanggar sila, dan hanya percaya suatu saat akan menjadi kaya tanpa bertanya proses bagaimana untuk menjadi orang kaya, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi yang dapat mendukung kita menjadi kaya. Akhirnya dengan kesalahan tersebut, dengan hanya percaya dengan ramalan tanpa sebab yang jelas, anak ini hartanya tidak bisa dipakai dengan baik, tidak bisa dikendalikan dengan baik, sehingga tua dari anak ini menjadi orang yang tidak kaya dan bahkan hidup kesusahan. Jadi kita sebagai umat Buddha, mari kita menciptakan suatu kondisi di mana kita orang tua dengan anak memiliki tingkatan yang setara atau sederajat. Orang tua dengan anak memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Permata Dharma. Saya Upasaka Pandita Dhamma Gopala Edi Artono mohon pamit undur diri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan mari kita membacakan Parita Manggala. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bawena sada sote bawantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bawena sada sote bawantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanu bawena sada sote bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Batam TV, inspirasi Kepri.